Saya ucapkan terima kasih kepada Yuk Bisnis yang telah memberikan amanah kepada saya untuk berbagi, terutama dalam topik The Power of Kepepet. Nah, ini eh, apa ya topik yang kalau boleh saya izin bercerita gitu, pas dari tim Yuk Bisnis menghubungi saya untuk meminta sharing tentang topik ini, saya ingat itu langsung kayak flashback ke tahun 2018. Jadi waktu itu Februari 2018, istri saya lagi hamil, hamil 4 bulan kalau nggak salah, dan kebetulan hamilnya dalam kondisi abnormal. Kenapa abnormal? Karena hamil dalam kondisi kembar tiga gitu. Nah, saya diberikan tugas oleh Mas Jaya untuk menemani beliau ke Korea. Jadi untuk ketemu dengan teman-teman Yubi Korea di sana. Nah, kurang lebih kami menghabiskan waktu 7 hari di Korea, plus minus dengan perjalanan dari Tasik ke Jakarta, Jakarta Korea, Korea ke Jakarta lagi, kemudian ke Tasik, itu total 10 hari. Nah, di akhir perjalanan, singkatnya begini, eh sepanjang perjalanan itu saya manfaatkan untuk eh, menyerap tidak hanya ilmu yang disampaikan oleh Mas J, tapi dari setiap gerak-gerik, dari setiap eh, perilakunya gitu. Itu saya benar-benar menyerap, dan saya juga sampaikan apa yang saya ketahui, apa yang saya praktekkan dari ilmu-ilmu yang telah beliau ajarkan gitu. Nah, singkat cerita, saya di Korea diminta untuk ngisi juga, diminta untuk berbagi materi juga, sharing. Nah, di akhir perjalanan itu Mas J eh, di sebuah grup yang kami ada di sana ngepost tulisan gitu, beliau bilang begini, saya ijazahkan The Power of Kepepet ini ke Reza gitu. Itu jadi kayak ijazah kitab, kayak ijazah kitab aja begitu. Buat saya sebuah kehormatan, kenapa beliau sampai mengijazahkan begitu. Ternyata ada penjelasannya, alasannya setelah mendengar kisah-kisah saya, cerita-cerita saya dari awal mulai berbisnis, membangun bisnis gitu sampai jadi brand owner yang teman-teman ketahui dengan brand Seika Hijab gitu. Itu dasarnya beliau menyampaikan demikian. Nah, kemudian di sebuah kesempatan subuh-subuh gitu, subuh-subuh biasa setelah sholat subuh, terus zikir, setelah zikir dapat apa lain lagi pesan dari Mas J Japri gitu. Intinya minta saya menceritakan kronologis bagaimana awal mula saya mulai bisnis, dan minta timelinenya itu yang akurat. Wah, saya berpikir timelinenya akurat buat apa gitu ya. Saya tanya, soalnya ya kalau akurat saya harus butuh waktu untuk ngeceknya lagi. Misalkan begini, saya resign dari tempat kerja saya dari bank itu dulu kapan ya tepatnya, terus mulai bisnis kuliner itu kapan, mulai jualan online itu kapan, saya perlu ngecek-ngecek lagi lah. Nah, ternyata singkat ceritanya ini untuk saya masukin ke buku Tepok yang versi Tobat, yang Tobat version. Wah, ada ya buku Tepok Tobat versionnya. Itu saya yang belum tahu gitu. Nah, sampai akhirnya buku itu terbit, kemudian saya, Masya Allah ya, ini sebuah kehormatan sekaligus amanah sebetulnya buat saya ketika melihat kronologi atau timeline saya memulai usaha sampai dengan membangun brand itu dituliskan di buku tersebut gitu. Nah, itu teman-teman yang ketika tim dari Yuk Bisnis menyampaikan ke saya minta untuk sharing tentang materi The Power of Kepepet ini. Padahal seingat saya gitu, jarang banget dari mulai pertama kali Mas J minta saya sharing. Seingat saya hampir belum pernah diminta khusus berbagi tentang materi tepok ini. Meskipun kalau misalkan dibilang momentum momentum atau tipping point bagi saya
untuk memulai bisnis yang benar ya gitu ya. Memulai yang bisnis yang benar itu ya ini yang pertama buku The Power of Kepepet. Meskipun waktu itu saya baca bukunya pas saya posisinya lagi bekerja gitu. Jadi belum full bisnis. Yang kedua itu adalah Entrepreneur Camp, e-camp gitu. Nah, itu mungkin pembuka dari saya. Makanya di kesempatan ini saya ingin berbagi ke teman-teman poin-poin apa saja sih. Saya tidak akan membahas isi bukunya, tentu itu bukan di kesempatan ini, tapi saya ingin membagikan poin-poin apa yang mengena di saya dari buku itu dan nanti ada beberapa contohnya yang saya praktekkan terinspirasi insight-nya dari buku itu. Saya izin share screen ya untuk menyampaikan slide. Sebentar. Nah, apakah udah tampil slide-nya? Udah ya? Oke, Sudah Mas, aman. siap. Oke, ini judulnya. Ini judulnya ada tambahan dari tim Yubi nih. Jadi keren rasanya. Oke. Nah, saya ingin mulai dengan slide ini dulu. Eh, Kalau yang saya pahami dan saya rasakan dari buku Tepok itu, yang kalau diambil satu kalimat apa sih yang menggambarkan dari buku itu, yang saya ambil insight-nya adalah tentang keberanian. Nah, kenapa keberanian? Karena andai kata waktu itu saya kerja di bank yang mana berdasarkan keilmuan saya kuliah di pendidikan ekonomi, linear lah dengan apa yang ilmu yang saya pelajari di bangku kuliah. Tapi ketika muncul keinginan untuk berbisnis gitu, satu hal yang menjadi hambatan adalah keberanian. Nah, padahal keberanian itu hal yang mutlak diperlukan di dalam bisnis karena bisnis itu bisa dibilang seni dalam mengelola resiko. Nah, betul nggak teman-teman? Teman-teman yang udah mulai berbisnis, yang sedang berbisnis, bisnis itu bergelut dengan resiko. Nah, ketika berhadapan dengan resiko, gitu, apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu adalah berani atau keberanian. Nah, jadi insight ini dalam buku Tepok itu berani aja dulu. Kadang ketakutan-ketakutan yang ada sebelum kita mengambil keputusan dalam bisnis itu hanya sebatas ada di bayangan kita yang kenyataannya itu tidak semenakutkan itu. Nah, itu yang menjadi dasar gitu ya untuk saya melakukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, saya tadi udah bercerita tentang resign kerja dari bank. Nah, ini menjadi momentum kalau dibilang bisnis yang beneran apa ya? Karena sebelum saya resign itu saya udah bisnis dua kali buka bisnis. Yang pertama adalah bisnis pulsa all operator seperti itu dan yang kedua dan ini yang cukup mengeluarkan modal belasan juta yang mana itu modal yang saya kumpulkan dari tabungan selama saya kerja freelance selama kuliah. Jadi pas selama kuliah tuh 3 tahun 3 tahun setengah saya kuliah sambil kerja. Dari hasil kerja itu saya punya tabungan. Dari tabungan itu saya jadikan modal untuk buka usaha ternak itik. Nah, itu sebelum saya benar-benar belajar tentang ilmu bisnis. Yang mana mulainya dari mana saya mulai belajar ilmu bisnis? Dari buku The Power of Copycat ini. Nah, itu dulu sebelum resign kerja dan pas terakhir saya kerja di bank, itu saya baca buku The Power of Copycat ini.
Nah, dari sana saya mendapatkan ciptakan kondisi kepepet gitu. Meskipun di sini ada apa ya, ada tanda kutipnya, sesuaikan dosisnya. Nah, jadi jangan diambil mentah-mentah, yang penting pepetkan diri gitu tanpa mengukur risikonya. Nah, tidak seperti itu. Dulu waktu saya masih kerja di bank, saya posisinya sudah menikah dengan istri. Ya iyalah dengan istri saya ya, menikah dengan istri. Istri saya posisinya masih kerja, jadi sebagai asdos, asisten dosen, dan sebagai pengajar di bimbingan belajar, lembaga bimbingan belajar, dan saya kerja di bank, belum punya anak. Nah, itu posisinya. Jadi waktu itu setelah baca buku ini, saya diskusi dengan istri, dan istri mendukung kalau misalkan saya ada goal ingin punya bisnis, ingin punya usaha, maka nggak bisa nih disambil lagi dengan kondisi kerja. Itu pemikiran kami waktu itu. Kemudian istri ngedorong, ngasih ngasih insight begini, kayaknya mending kamu keluar kerja sekarang, bakar kapalnya kamu, mumpung kita belum punya tanggungan. Belum punya tanggungan itu belum punya anak. Nah, oke, kalau memang kamu memberikan pilihan seperti itu, saya siap resign, dan saya menyampaikan konsekuensinya ketika membangun usaha belum tentu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan itu bisa langsung mendapatkan penghasilan. Nah, kemudian ya alhamdulillah istri mendukung, dan posisi istri juga masih bisa kerja gitu. Jadi istilahnya untuk urusan dapur waktu itu ketika penghasilan, istri saya bilang untuk urusan dapur bisa dari saya dulu, kita eh, apa ya, anggap uang bersama lah begitu. Nah, pilihannya saya itu waktu itu resign kerja dari bank. Nah, catatannya sesuaikan dosisnya itu ya, jangan jangan apa ya, mungkin sekarang kayak kalau misalkan ya andai kata dibalik, saya kondisinya sekarang anak 3, saya kerja, kemudian saya resign. Nah, mungkin itu tidak akan seperti itu pertimbangannya. Jadi, ciptakan kondisi kepepet yang saya lakukan waktu itu resign kerja dari bank. Dan sebetulnya, ciptakan kondisi kepepet ini tidak hanya resign kerja aja. Bahkan setelahnya pun dalam menjalankan bisnis juga beberapa ada memposisikan diri dalam kondisi kepepet. Nah, terus yang kedua, poin yang menjadi insight-nya adalah tanpa tapi tanpa nanti. Target dulu, baru rencana. Nah, jadi teman-teman begini. Waktu itu saya mengajukan resign sesuai prosedur ya, 30 hari sebelum hari H resign-nya. Jadi pengajuan surat resign dulu 1 bulan sebelumnya. Nah, apakah waktu itu saya ketika bertekad untuk resign dan akan membangun usaha, saya sudah punya rencana mau bisnis apa? Itu belum. Jadi saya baru benar-benar punya punya ide, punya rencana. Oke, saya bisnis kuliner, kulinernya itu adalah seblak, itu baru 1 minggu terakhir posisi saya kerja, begitu. Nah, itu terjadi ketika saya mempepetkan diri saya tanpa tapi tanpa nanti, set target dulu, target resign dulu. 1 bulan setelah mengajukan surat resign, saya harus sudah punya usaha gitu. Jadi bukan usaha yang direncanakan, dipikirkan dari sebelum-sebelumnya, enggak, tapi benar-benar mempepetkan diri saya. Nah, yang kedua yang saya rasakan juga waktu itu terkait konteksnya, target dulu baru rencana adalah mencari vendor konveksi. Nah, kalau ini agak loncat ya, agak loncat selang beberapa tahun ketika saya sudah memulai bisnis, dan waktu itu saya posisinya sebagai reseller ya. Nah, pas menjadi seorang reseller, dropshipper, Mas J itu, saya ingat banget setelah training for mentor 1, Mas J bilang begini, nih si Reza, si Reza itu kalau bicara tentang selling, selling artinya penjualan gitu ya, bagaimana mencetak omset, bagaimana menciptakan konversi, saya yakin dia sudah jago lah gitu. Tapi yang namanya bisnis itu tidak hanya
bergantung kepada selling saja gitu. Jadi kalau ibaratnya ada dua tiang utama dalam bisnis, yang pertama selling, yang kedua adalah branding. Nah, si Reja ini sudah saatnya membangun branding produknya sendiri, membangun branding brandnya sendiri. Nah, sedangkan waktu itu saya meskipun sudah mulai usaha hijab, gamis dan sebagainya di fashion muslim, saya semuanya barang-barang yang saya jual adalah barang-barang brand orang lain gitu. Dan waktu itu saya memposisikan untuk kembali lagi the power of kepepet. Bismillah, bulan depan saya harus sudah produksi sendiri. Nah, ini ceritanya lucu nih dalam mencari vendor konveksi. Jadi meskipun itu di Tasik, di kota saya itu eh, surganya konveksi gitu ya. Konveksi ada banyak banget di mana-mana. Tapi anehnya waktu itu buat saya yang belum pengalaman di dalam dunia konveksi, di dalam dunia garment, itu nggak tahu kemana, nggak tahu harus ke siapa ketika mau memproduksi brand untuk produk fashion saya gitu. Nah, cuma saya kembali lagi targetkan waktu itu 2014, pokoknya bulan kedua di 2000, sorry, bulan ketiga di 2014, karena waktu itu TFM itu eh, TFM bulan ketiga, TFM kalau nggak salah bulan keempatnya itu saya setelah TFM itu mulai produksi sendiri. Nah, jadi ceritanya saya targetkan dalam kurun waktu 1 bulan saya harus sudah menemukan vendor konveksi. Nyari satu satu ketemu tidak cocok, dua ketemu tidak cocok, ketiga ketemu dengan orangnya cocok, dibuatkan sampling yang bagus, cocok, tapi dia tidak punya mesin, tidak punya tempat produksi, minta dimodali. Lah saya aja modalnya belum banyak gitu, tapi udah minta dimodali, saya nggak bisa. Sampai akhirnya sempat di kondisi, waduh kemana lagi ya, ini saya harus mencari vendor konveksi. Nah, saya itu yang penting begini, yang penting gerak, yang penting saya terus ikhtiar. Jadi kalau hari Senin sampai Jumat saya gunakan untuk menjalankan bisnis gitu ya. Dari mulai ngiklan, nge-CSing, packing, kirim ke ekspedisi. Hari Sabtu dan Minggu saya gunakan untuk keliling cari vendor konveksi. Nah, ketika di suatu hari Sabtu saya bingung harus kemana, nggak tahu harus kemana. Saya tanya ke bapak saya, ke orang tua saya. Pak, kira-kira saya hari ini harus kemana ya? Saya mau mencari vendor konveksi. Nah, bapak saya itu nyeplos. Bapak saya bukan bukan orang konveksi, bukan yang orang yang tahu produksi gamis dan sebagainya. Cuma bapak saya nyeplos begini. Coba kamu datang aja ke satu desa, namanya itu Desa Tawang Banteng, gitu. Seingat Bapak dulu ada kenalan Bapak namanya, saya lupa lagi namanya, Bapak A lah ya katakan. Temui aja Bapak A di sana. Seingat Bapak dulu Bapak A itu pernah cerita tentang temennya yang punya konveksi. Jadi saya tanpa tapi tanpa nanti berangkat aja ke Desa Tawang Banteng itu, dan alhamdulillahnya tepat ketika datang ke desa itu ketemu dengan bapak itu. Saya memperkenalkan diri, memperkenalkan saya dari orang tua saya gitu, dan diantar langsung oleh si bapak itu ke tempat konveksi. Dikasih lihat penjahitnya ada belasan orang, saya lihat aktivitasnya, wah bener nih ini konveksinya besar lah ya, cukup besar nih, nggak seperti yang saya temui-temui sebelumnya. Terus saya tanyakan, dengan berbekal passing leading gitu ya. Kalau teman-teman sudah IKEM ada namanya passing leading. Passing leading itu kita membangun postur supaya bisa meleading gitu. Terus saya tanyakan begini, Pak, bisa produksi gamis? Oh iya bisa, A. Gamis kayak gini bisa, Pak? Bisa, A. Kira-kira, Pak, kalau saya produksi gamis seperti ini, 1 minggu Bapak sanggup berapa banyak, Pak? Saya bilang gitu. Bapaknya menjawab, 1 minggu biasanya bisa 1.000, ah. Ah, 1.000 1 minggu. Saya itu niatnya cuma bikin 2 roll kain aja. Yang mana satu rollnya itu cuma 25 gamis sampai 35 gamis aja. Ini dijawab 1.000 bisa 1 minggu. Wow, ini gede nih berarti gitu.
akhirnya jadi agak-agak minder gitu ya. Terus saya bilang begini, gini Pak, saya niat produksi tapi nggak banyak dulu. Yang awalnya sok-sokan nanya kapasitas gitu ya, sok-sokan gaya kayak yang mau produksi banyak aja. Tapi kemudian saya sampaikan cuma 2 aja Pak. Dan kodarulnya sejak saat itu bahkan sampai detik ini gitu, vendor konveksi itu menjadi vendor utama konveksi bagi Seika gitu. Nah, itu yang saya rasakan ketika kita itu nggak terlalu jangan terlalu banyak mikir, yang penting action aja gitu, targetin dulu aja, baru rencana ke belakangnya. Dan pada saat itu apakah saya sudah tahu ilmu produksi gitu ya tentang perpolaan, cutting, size spec, sistem produksi, bahkan harga pun ya, harga ongkos produksi pun saya baru tahu belakangan gitu belakangan ini. Jadi lakukan dulu, pelajari kemudian. Gitu ya teman-teman. Oke, baik saya lanjutkan. Nah, terus poin apa lagi? Nah, yang saya pelajari dari buku Tepok ini, eh, pilih cash flow harian. Nah, jadi waktu itu kan tadi saya udah cerita, saya usaha ternak itik. Nah, yang saya pelajari dari buku Tepok ini, ternyata untuk pengusaha pemula itu sebaiknya pilih cash flow-nya yang harian. Kalau cash flow itu kan ada harian, mingguan, bulanan, musiman, dan tahunan gitu. Nah, kalau ternak itik itu kan mungkin musiman ya. Per 1 kali panen baru kita dapat uangnya. Selama belum panen, kita terus mengeluarkan biaya, biaya, biaya. Nah, sedangkan yang paling pas, yang paling cocok untuk pengusaha pemula itu sebaiknya adalah yang cash flow-nya harian. Jadi ketika saya gagal di usaha ternak itik, saya baca buku Tepok, saya dapat insight ini, saya langsung fokus ketika saya akan bisnis selanjutnya, maka akan saya pilih yang tipikal bisnis cash flow-nya harian. Apa itu? Bisnis kuliner. Nah, apa kulinernya? Nah, baru itu saya nyari-nyari simpelnya begini, pilih yang sedang ngetren di kota besar, kemudian buka di kota kecil. Kota besar dari Tasik itu Bandung. Jadi saya cari yang lagi itu waktu itu tahun 2017. Saya cari yang lagi ngetren di Bandung apa, yang baru mau mulai ngetren itu apa. Nah, saya nemu Seblak. Kemudian saya buka di eh, tempat saya itu Seblak meledak. Nah, ini bisnis yang terinspirasi dari buku Tepok yang saya praktekkan itu poin pilih yang cash flow-nya harian. Bagaimana bisnis ini? Alhamdulillah di bulan pertama pun itu sudah profit. Kalau ukuran saya itu begini, pokoknya target saya berhasil dalam bisnis berikutnya adalah minimal 3 kali dari gaji waktu saya kerja gitu. Dan alhamdulillah di bulan kedua bisnis ini udah profit 2 kali lebih besar, 2 kali lipat dari gaji terakhir kali saya kerja gitu. Nah, kecil aja seperti ini, ukuran berapa? Mungkin ini 3 meter juga enggak ya lebarnya. 3 meter berapa dan di sebelah sini nih dapurnya, ini bangku-bangkunya. Nanti saya ceritakan sedikit. Sampai saat itu ngetren, populer, sampai antri-antri, ya jelas lah antri orang cuma kapasitasnya juga cuma berapa bangku gitu. Sampai antri, sampai diliput eh, apa televisi lokal lah gitu ya sampai diliput beberapa media lokal koran dan sebagainya cuma berhasil wisuda di bulan ke-6 gitu mungkin nanti saya ceritakan kenapanya di kesempatan berikutnya atau di bagian tanya jawab nanti. Nah, poin apa lagi yang saya praktekkan dari buku Tepok itu adalah mulai dari hilir. Apa itu? Jadi bisnis itu kan ada dimulai dari hulu, ya ini biasanya jadi supplier, produsen, sampai hilir. Hilir itu apa? Hilir itu bagian yang paling dekat dengan konsumen. Jadi apa yang paling dekat dengan konsumen? Itu marketing, ya penjualan, gitu. Apa posisinya? Mungkin retailer, reseller, eh, brand owner juga bisa langsung yang intinya yang paling dekat dengan konsumen. Kenapa? Mulai dari hilir. Karena uang itu pertama kali datangnya dari konsumen. Konsumen bayar ke penjual. Dari penjual di perusahaannya diproses ketika ada lebihnya dibayarkan dulu ke bahan baku ke produsen gitu ya. Nah, maka mulai dari hilir karena uang datangnya dari hilir duluan pertama kali.
Nah, kemudian dari bisnis sebelah itu saya pelajari ini beralih ke bisnis online sebagai dropshipper dan reseller dengan menekuni ilmu digital marketing. Nah, journey-nya bagaimana? Nah, eh, saya kombinasikan ya, bukan kombinasikan intinya, saya sudah sangat fokus waktu itu ketika berbisnis, saya hanya belajar ke Mas J gitu. Kenapa saya putuskan hanya nyimak Mas J aja, tidak dengan guru-guru yang lain? Bukan berarti guru-guru yang lain nggak bagus ya teman-teman. Saya ngerasa ngeklik, ngerasa apa ya? Karena kadang kita itu kalau belajar, kalau yang saya rasakan waktu dulu kuliah, waktu belajar, ketika udah suka dengan gurunya gitu, ya udah ngeklik, biasanya fokusnya terus diikutin, benar-benar diikutin gitu. Jadi selain dari buku tepok, saya sangat nyimak banget apa yang Mas J share di Twitter, di forum Juragan Forum, dulu lagi aktif-aktifnya di forum Facebook. Nah, Mas J nge-tweet demikian gitu, produksi atau pemasaran duluan. Bagi pengusaha pemula, mulailah bisnisnya itu di pemasaran duluan. Sebaiknya hindari produksi. Sebaiknya ya, ini bukan berarti mutlak jangan nggak boleh produksi, bukan begitu. Tapi sebaiknya mulai di pemasaran duluan. Kenapa alasannya? Nah ini, seperti yang udah tadi saya ulas, cari duit alias pemasaran. Jadi fokuskan dari sekian jam waktu produktif kita dalam satu harinya itu fokusnya ke pemasaran. Kuasai pemasaran dulu gitu. Nah, dari sana terus kemudian saya simak lagi apa yang Mas Jess sharingkan dalam tulisan-tulisannya, dalam tweetnya. Nah, Mas Jeng nge-tweet gini, ilmu gratis bertebaran. Ini asalnya ini dari Twitter ya teman-teman, tapi kemudian Mas Jeng posting ulang di grup Facebook. Ilmu gratis bertebaran. Nah, saya persingkat ke sini aja. Pemasaran yang paling penting. Kemudian di sini, kalau ditanya ilmu pemasaran terkini, apa? Saya akan jawab internet. Saya juga nyesal telat belajarnya. Pemasaran internet bukanlah tren, tapi masa depan, future. Alias mau nggak mau harus. Itu sebabnya internet marketing jadi ilmu wajib juga di YA. Nah, dari sini, tadi di buku tepok kan kalau saya ringkas resume sejak saya dapat insight-nya dari buku tepok, kuasai hilir duluan. Nah, pemasaran. Pemasaran yang mana? Pemasaran yang digital. Ini dulu masih nge-tweetnya 2014 loh. 2014 belum ada, mungkin baru baru muncul Instagram, mungkin Instagram berapa ya? 2016 apa 2000? Lagi rame-ramenya eh, di Twitter terus mau ke Facebook lagi kalau nggak salah gitu. Ini dulu belum Shopee belum ada gitu, apalagi di TikTok Shop ya. Ekosistem digital untuk UKM itu di Indonesia itu belum belum semaju sekarang gitu. Dan Masnya udah nge-tweet ini dan saya mencerna ini dan saya mengikuti ini gitu. Nah, itu ya teman-teman. Terus saya gimana actionnya? Nah, saya actionnya adalah gabung. Ini saya ngambil dari internet dari Google ya. Banner UB Store dulu. Dulu ada nama programnya UB Juragan. Ini program dropshipper reseller dari toko UB Store gitu. Kalau sekarang mungkin teman-teman yang kenal dan atau teman-teman yang ada di sini beli buku dari UB Store. Kalau dulu ada banyak macamnya, nggak cuma buku, ada tas, jilbab, herbal dan sebagainya. Dan saya sebagai reseller mendaftar modal 1 juta itu bukan biaya pendaftaran, tapi biaya untuk deposit uang kita nyetok lah gitu. Uang kita nyetok produk, tapi nggak beneran nyetok produk ya, hanya berupa wallet saja. Nah, dari sini saya mendapatkan ilmu penjualan, ilmu internet marketing, terutama itu Facebook Ads. Berbekal Facebook Ads yang saya pelajari di program Yubi Juragan, saya bisa jualan berbagai macam produk dari mulai tas, mukena, kemudian ketika di Yubi Juragan itu produknya apa sudah saya coba gitu beberapa ada yang winning, beberapa ada yang nggak winning. Kemudian saya rasa saya bisa menjual produk yang lainnya. Saya nge-tweet di Tasik ada nggak ya alumni IKEM gitu. Sebagai alumni IKEM baru nih saya nge-tweet gitu dan ternyata kan kalau di IKEM
cukup kuat ya persaudaraannya. Terus ada saya ikem berapa kayak gitu. Nah, boleh nggak Kang saya main ke tempatnya? Boleh ke sini. Dan ternyata beliau itu pengusaha mukena. Pas saya datang ke sana, saya yang baru jualan online 1 bulan 2 bulanan gitu, saya ngeliat itu lagi proses packing yang karungan. Saya lihat waktu itu sekitar jam 1 siang itu 2 karung itu packingannya gitu ya. Kalau teman-teman nyimak sekarang yang flexing-flexing paketan-paketannya seperti itu. Ini dari dulu dari 2014 dia udah karungan 2 karung 3 karung pengirimannya saya nyimak. Kang ini apa? Mukena apa? Macam-macam katanya gitu. Oh ini semuanya online. Iya online. Saya terbuka sama sekali ke benar-benar kaget peluang di online itu sebesar itu. Waktu itu ya itu di 2014. Terus saya nyeletuk gini, boleh nggak saya bantu jualin? Tapi saya nggak bisa nyetok. S- Intinya saya ambil barang dulu. Kalau barangnya udah laku, saya bayar. Ya sok nggak apa-apa, boleh sok ambil aja. Nggak apa-apa, nanti gampang dicatat aja dulu. Nah, saya ambil barangnya, saya minta fotonya, saya iklankan. Saya iklankan di Facebook, arahkan ke BBM, di-closingkan, ada penjualan, saya ambil barangnya, saya kirimkan, bayar, ambil lagi, terus sampai 1 minggu berjalan, ini Masya Allah rame banget gitu. 1 minggu kemudian saya izin begini, boleh nggak Kang saya biar nggak ribet bolak-balik dan sebagainya, boleh nggak saya bayarnya per mingguan aja gitu. Nah itu juga bagian dari negosiasi sebetulnya teman-teman. Apa negosiasi bagian apa? Bayar mundur gitu. Nah dari jualan ini bisa jualan jilbab yang lainnya terkumpul lagi. Kalau di Tasik ada namanya toko Azad, itu toko grosiran jilbab segi empat pasmina. Jadi saya ambil kulakan di sana, saya foto ulang, saya iklankan, polanya seperti itu. Sampai banyak muncul customer-customer yang bilang, Kak ada gamisnya enggak, sis ada gamisnya enggak gitu. Ini posisinya semuanya masih jadi reseller. Nah, saya bilang gamis ya. Ini yang beli kerudung minta gamis, yang beli kerudung minta rok gitu. Gimana ya? Saya waktu itu sama sekali nggak ada kepikiran untuk produksi gitu teman-teman. Kenapa nggak ada kepikiran untuk produksi? Karena saya inginnya fokus di marketing aja gitu. Fokus di marketing, fokus di bidang yang memang saya kuasai gitu. Nah, tapi ini si customer itu minta ada gamisnya dan sebagainya. Nah, balik lagi. Tanpa tapi, tanpa nanti, yang penting action, saya gerak aja. Jadi setiap bulan itu ada iCamp. Dan kemudian iCampnya udah pindah dari Cipanas ke Bandung. Nah, ketika di Bandung, saya biasanya menyempatkan untuk ikut yang hari ketiga itu namanya program mentoring. Jadi alumni boleh datang. Saya ke mentoring iCamp, istri saya nyari produk ke Pasar Baru Bandung. Nah, jadi istri saya nemu produk gamis ini di brand offline di toko, sebuah toko di Pasar Baru Bandung. Istri saya pilih-pilih yang sesuai seleranya yang sekira ini bakal laris, ambil di foto ulang gitu loh. Nah, mungkin agak berbedanya itu gini ya, kalau reseller yang lain kan foto itu seadanya dari si produsennya. Kalau saya enggak, ketika fotonya enggak bagus, kurang bagus gitu ya, saya foto ulang gitu. Dan di sana juga mungkin jadi kesempatan saya bisa jual lebih mahal dibandingkan si suppliernya. Dan suppliernya itu nggak di online, suppliernya itu offline. Nah ini dari sini omset saya alhamdulillah tembus 100 juta, 150 juta, bahkan hanya dengan bermodalkan menjadi seorang reseller gitu. Dan yang lucunya dari brand yang saya jadi resellernya ini, yang saya hanya fokus di hilirnya aja, yang saya hanya fokus di digital marketingnya saja, bahkan reseller-reseller yang lain dari brand ini nggak tahu kalau ada istri saya sebagai reseller di sana. Itu setiap kali ada kontes penjualan, misalkan penjualan terbanyak bulan Ramadan, dapat deposit sekian juta, alhamdulillah dapat. Sampai saya nggak tahu kalau sedang ada reward tahunan itu juara satunya umroh. Dan ternyata baru dikabarin, selamat ya Bu Gita dapat umroh. Lah, emang ada kontesnya gitu. Emang ada hadiahnya.
Nah, itu dari reseller yang hanya menekuni pemasarannya aja. Nah, kemudian ketika udah punya uang, punya modal, saya ikut beberapa workshop digital marketing. Nah, mulailah eh, apa nyoba-nyoba yang lain menjadi dropshipper produk-produk yang ada di marketplace. Gitu. Meskipun ini sempat ditegur oleh Mas J. Nah, ditegurnya kenapa? Karena begini, Mas J bilang begini, pilih salah satu, fokuskan, kemudian besarkan, atau saya doakan bangkrut semuanya. Daripada didoain bangkrut oleh guru kan, lebih mending saya nurut aja dan fokus di Seika sampai detik ini. Nah, ini kalau teman-teman mengira Seika dulu itu mulanya sudah punya fashion designer yang bikin desain yang keren gitu ya, sudah ngerti tren fashion, itu enggak sama sekali. Semua dia dimulai berbekal action aja, tanpa nanti step by step, fokus di pemasaran, fokus di internet marketing, satu satu persatu produknya seperti ini. Hanya bermodal dari jilbab-jilbab reseller, kemudian ini coba produksi sendiri. Nah, ada teorinya ternyata gitu. Saya coba masuk ke apa itu namanya produk penetrasi. Nah, ini udah mau beralih nih dari reseller ke brand owner. Jadi poin utama ketika saya mau punya sebuah brand itu apa? Itu adalah saya sudah punya market duluan. Jadi ketika saya produksi, waktu itu kan saya tadi di awal cerita saya mencari vendor produksi. April 2016 itu saya baru pertama kali produksi. Tapi saya sudah punya marketnya duluan. Saya sudah membangun market hijab ini sejak 2014. Sejak saya jualan jilbab dari Yubi Store. Sejak saya jualan mukena anak, mukena karakter, mukena dari supplier alumni IKEM. Saya jualan jilbab bergo himar dari teman istri saya yang punya brand Emma Queen. Nah, itu adalah produk-produk penetrasi yang menjadikan saya itu punya market untuk membangun semutnya gitu. Jadi semutnya itu udah punya, kolam marketnya itu udah punya. Jadi ketika saya produksi 2 roll, 3 roll, 4 roll gamis dengan brand Seika, saya punya waktu itu market itu kurang lebih udah 4 ribuan database BBM sama WA. Jadi tinggal post story aja di database itu, cuma launching 100 piece, 200 piece, itu langsung habis. Nah, jadi itu dari reseller menjadi brand owner, tepatnya jadi brand Seika itu seperti itu. Nah, ini mungkin insight terakhir ya, teman-teman, sebelum kita tanya jawab. Di awal itu saya sangat eh, apa ya, memanfaatkan banget yang namanya modal nego gitu, atau modal ngeyel. Nah, itu saya waktu ke Korea itu sama Mas J belajar banget lah tentang bagaimana kita tuh kalau jadi pengusaha itu pentingnya ngeyel, pentingnya jangan jangan mau ngalah gitu aja gitu ya. Apa yang saya praktekkan? Bayar mundur sewa tempat usaha. Tadi yang pas usaha kuliner yang saya di slide-slide awal, yang kuliner seblak, itu saya nego dan saya bayar mundur. Jadi tanda jadinya cuma 1 juta aja, bayar 1 juta dan saya, Bu, saya izin ini saya DP-nya 1 juta, saya bayar di bulan kedua. Kenapa saya bayar di bulan kedua? Karena di bulan pertama saya butuh uang saya lainnya yang sudah sangat terbatas itu untuk modal peralatan dapur, untuk modal kipas angin, untuk modal bikin meja untuk duduk-duduk pelanggannya gitu. Yang kedua, nego super irit untuk peralatan dagang. Tadi teman-teman kalau lihat bangkunya itu saya nego ke teman saya yang punya usaha furnitur. Saya bilang, saya cuma punya budget 500 ribu, kira-kira bisa nggak jadi bangku? Saya pengennya ada 6 bangku, ukurannya sekian, tingginya sekian. Itu nego setengah sadis ya. Kebetulan teman sendiri, jadi jadilah itu. Kemudian yang ketiga, pakai yang ada sebelum memutuskan beli. Jadi cek dulu siapa tahu ada barang-barang yang bisa kita pakai sebelum kita beli. Yang keempat,
yang model nego itu. Nah ini ceritanya tadi kan saya pas yang jadi reseller atau dropshipper menggunakan Facebook Ads atau Meta Ads ya sekarang. Kalau dulu 2014 untuk bisa ngiklan di Facebook itu susah banget, terutama di bagian pembayaran. Jadi dulu itu pembayarannya hanya bisa dua, pakai kartu kredit atau pakai PayPal. Ya PayPal saya nggak ngerti cara bikinnya, yang saya ngerti adalah kartu kredit. Tapi kan saya nggak punya kartu kredit karena ya akses orang untuk mendapatkan kartu kredit itu kan nggak segampang sekarang ya. Hanya yang benar-benar punya kemampuan finansial lah gitu yang bisa memiliki kartu kredit. Nah, saya mikir gitu, gimana ya caranya saya bisa punya kartu kredit. Akhirnya saya datang ke kakak sepupu dari istri saya. Kakak sepupu istri saya udah kerja beberapa tahun dan udah punya kartu kredit. Kemudian saya datang, saya negonya begini, Kak, saya mau usaha, usahanya usaha online, internet marketing, punya ilmu baru tentang iklan di Facebook. Boleh nggak waktu itu saya bilangnya gini, boleh nggak saya pinjam kartu kreditnya untuk pembayaran iklan, nanti saya ganti selain bayar limit yang saya pakai, saya lebihkan sebagai benefit untuk kakak. Nah, bilang gitu. Meskipun akhirnya waktu itu ya kakak sepupu nggak tega mungkin ya. Udah kamu pakai aja, pinjam aja. Toh limit kartu kredit punya kakak nggak besar, hanya 7,5 jutaan waktu itu. Pakai aja. Nah, jadi bayangan kalau misalnya waktu itu saya nggak ngeyel, nggak memberanikan diri untuk nego ke kakak sepupu saya, mungkin saya akan stuck aja ya, nggak bisa ngiklan, nggak berani ngiklan, nggak punya pembayaran untuk iklan. Tapi saya beranikan untuk nego, datang ke kakak saya, nego dengan memberikan janji gitu akan memberikan benefit bagi hasil. Dan yang terakhir, yang sudah saya mention sebelumnya, nego ke suppliermu kena, sebetulnya ke supplier-supplier yang lainnya juga sih, sampai ke teman yang jualan bergo, himar itu saya bilang, boleh nggak bayarnya mingguan? Saya ambil dulu barangnya, saya jual, iklankan, dapat uang dari customer, kemudian saya bayarkan untuk melunasi pengambilan barang saya. Nah, mungkin teman-teman itu dari saya poin-poin yang saya pelajari dan saya praktekkan insight dari buku The Power of Kepepet gitu. Itu Mas Rifki dari saya. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Oh iya, saya izin minum dulu ya Mas Rifki. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas Reza, sebelumnya Oke, atas materi yang sudah disampaikan ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, semoga ini ya eh, materinya bisa ditangkap dengan mudah ya, Bapak Ibu semua. Juga bisa dijadikan mungkin sumber referensi ya gitu dari pengalaman-pengalaman Mas Reza ini. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang masih penasaran gitu ya, ingin bertanya lagi gitu atau apa gitu nih, masih kurang paham atau mungkin di Bapak Ibu semua di perusahaannya itu kondisi keuangannya lagi kepepet gitu ya itu. Mungkin bisa ini Bapak Ibu kebetulan nih di Ubisnis sekarang ada ini Bapak Ibu ada workshop nih, workshop untuk blueprint keuangan untuk UKM gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu semua yang mungkin memang kondisi keuangannya lagi apa ya, mungkin kurang ini perlu diperbaiki gitu ya, perlu dibenahi lagi. Nah, kita kebetulan ada workshopnya nih Bapak Ibu, blueprint keuangan UKM untuk pengusaha gitu ya workshop ini. Batch yang ke-8 nih kebetulan. Kita udah jalan selama 7 batch gitu ya. Sekarang mau batch ke-8. Nah, ini tuh ada offline dan online-nya juga. Jadi Bapak Ibu semua jangan khawatir kalau misalnya nggak bisa ikut offline gitu ya. Nah, ada juga kita sediain untuk online-nya juga nanti via Zoom lagi gitu. Waktunya kapan nih gitu. Nah, ada waktunya itu nanti kita adain di tanggal 16 sampai dengan 17 Februari 2024. Tepatnya di hari Kamis sampai hari Jumat. Jadi 2 hari ya ini full workshopnya itu. Nah, untuk harganya ya ini Bapak Ibu semua bisa dilihat di sini.
Untuk yang offline satu orang, offline dua orang, tentunya ini ada potongan ya Bapak Ibu. Bagi yang dua orang tentu ada potongan lagi, bagi yang tiga orang ada diskon lagi ya tentunya Bapak Ibu. Nah, termasuk yang online nih, yang online satu orang ada eh, di harga 1.299.000. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ajak teman-teman yang lain, rombongan gitu ya, 5 orang nih. Jadi Bapak Ibu ajak teman-temannya yang sama-sama perlu nih untuk kayaknya ikut workshop ini perlu banget gitu. Bisa ajak teman-temannya sampai 5 orang, jadi lebih murah gitu Bapak Ibu hitungannya. Karena dengan 5 orang cukup membayar 4.995.000 gitu ya. Nah, itu mungkin kalau Bapak Ibu bisa hadir lebih baik gitu ya untuk workshop offline-nya. Karena bedanya offline sama online tuh kalau offline itu kan langsung tatap muka ya. Jadi lebih enak gitu nanti diskusinya dengan Coach Dania gitu ya ini. Pematerinya nanti ada Coach Dania Setiabudi, konsultan keuangan ya pasti sudah pada tahu semuanya. Nah, kalau offline itu bisa bertanya-tanya langsung gitu ya, ngobrol secara langsung, konsultasikan bisnisnya itu keadaannya kayak gimana, masalahnya apa aja gitu kan. Nanti pasti dibantu langsung oleh Mas Dania. Tapi yang online pun jangan khawatir, nanti juga pasti bisa bertanya juga via Zoom ya, Bapak Ibu semua. Nah, barangkali nih Bapak Ibu semua berminat, ada nih kontak CS-nya bisa dihubungi ya, ada CS Santi di nomor 0857 7110 2001 ya. Bapak Ibu bisa atau juga scan QR yang ada di sini ya, bisa hubungi CS kami untuk minta bantuan gitu ya. Minta saya berminat, minta tolong dibantu gitu ya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu sudah paham bisa langsung daftar saja di sini ya Bapak Ibu ada linknya di u.b/ atau garis miring WS keuangan gitu ya. Bisa Bapak Ibu lihat-lihat dulu di sana gitu ya. Nanti langsung di ini aja ya Bapak Ibu dihubungi saja ya CS-nya. Minta kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa minta dijelaskan kembali ya. Oh iya Bapak Ibu, mohon maaf ya ini untuk workshopnya itu tanggalnya itu tanggal ini ya 17 18 ya Bapak Ibu. Mohon maaf eh, ada sedikit perubahan ya Bapak Ibu. Untuk tanggalnya itu di tanggal 17 dan 18 Februari 2024. Jadi di hari Jumat dan juga Sabtu ya. Oke, baik. Yang berminat Bapak Ibu boleh langsung silakan ya untuk dihubungi kontak CS-nya. Biar keuangannya bisa lebih ter ini lagi ya, tersusun rapih lagi gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Mas Reza mungkin sudah ini ya Mas, sudah ready lagi Siap. untuk lanjut lagi materinya ya. Baik, terima kasih. Silakan Mas. Ya, silakan teman-teman. Jika ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, silakan langsung aja. Mau via chat atau open mic juga silahkan. Tapi lebih baik open mic mungkin ya, bisa langsung kalau ada yang kurang jelas pertanyaannya bisa langsung didiskusikan. Ya, baik. Sebelumnya Mas, ini ada yang udah eh, bertanya nih di kolom chat ya. Oh oke, boleh silakan. Bisa Ini ya, dimulai dari sana dulu. izin saya bacakan ya. Ada dari Mas Lendra Adam. Mhm. Izin bertanya, kalau yang belum punya kolam semutnya, solusinya gimana gitu? Oke, baik. Saya jawab langsung ya. Eh kalau belum punya kolam semutnya gimana? Ya, dibangun kolam semutnya gitu. Nah, gini, intinya bagaimana kita mengumpulkan calon calon konsumen kita, calon atau target market kita alias si semut tadi, bagaimana caranya bisa kita kumpulkan. Nah, kalau misalkan kita lihat nih yang kekinian gitu ya, yang kekinian terjadi sekarang dengan adanya platform TikTok gitu, itu kan yang menaikkan lagi yang namanya affiliate. Padahal affiliate itu dari dulu kan sudah ada gitu.
Kalau kita perhatikan teman-teman yang menjadi afiliator di TikTok dan mereka berhasil bisa menjual produk-produk yang eh, diafiliat diafiliatkan oleh mereka, itu mereka stepnya itu yang pertama mereka ngonten gitu. Untuk apa sih ngonten gitu? Ngonten itu untuk mencari jangkauan audiens gitu ya, mencari jangkauan audiens. Dan kenapa sih saya langsung nyebut TikTok? Karena begini, biasanya ketika ada sosial media baru, itu algoritmanya lagi kencang-kencangnya. Beda coba teman-teman kalau sekarang konten di IG. Mudah nggak dapat jangkauan yang ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Itu relatif lebih susah dibandingkan dengan TikTok. Karena ya TikTok sosial media baru. Sama halnya dulu dengan IG pas zaman itu gitu. Jadi langkah yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan membangun audiens melalui organik. Organik melalui apa? Melalui konten. Kalau teman-teman sudah punya modal, bisa shortcut tidak dengan organik, tapi langsung dengan ads. Tapi objektif dari iklannya itu jangan langsung mencari konversi dulu, tapi membangun audiens dulu. Nah, apa keduanya tujuannya? Dari organik atau dari iklan ini? Ya, ini mengakuisisi target market, mengakuisisi calon konsumen. Nah, kumpulkan tuh di mana? Di sosial media kita, jadi follower kita. Yang paling baik itu tangkap database-nya. Baik itu nomor WA misalkan gitu ya. Kalau email kan agak susah ya di Indonesia untuk komunikasi dengan email. Nomor WA aja itu udah cukup. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siapkan cari produk penetrasinya. Nanti teman-teman tonton di YouTube-nya Mas J yang akhir-akhir ini menjelaskan produk penetrasi, produk unggulan, dan produk pelengkap. Itu cek video-video yang itu tuh. Itu sangat banget relevan sesuai dengan kalau kalau saya bilang begini, ternyata yang saya jalankan dulu gitu. Dulu saya menjalankannya hanya sekedar jalan aja gitu. Dan ketika berhasil pun saya dulu itu belum dengan oh ini loh bakal jadi produk penetrasinya Seika, oh ini loh bakal jadi produk unggulannya Seika. Nggak ada kepikiran ke sana. Kepikiran ke sana itu setelah belajar gitu. Tahu itu setelah belajar. Nah, setelah audiens terkumpul gitu ibaratnya begini, mancing di lautan lepas, kita pindahkan ikannya ke kolam kita sendiri, gitu ya. Semutnya kita kumpulkan. Ketika semutnya udah ngumpul, kita apakan? Kita edukasi. Ini loh, saya punya brand ini, saya jualan produk ini. Jelaskan produk saya kelebihannya A, B, C, ya, kualitasnya begini, materialnya begini, benefitnya begini, value-nya begini. Kita edukasi si calon eh, konsumen kita itu. Nah, kemudian kita pancing dengan produk penetrasi. Produk penetrasi itu produk yang sifatnya hambatan orang untuk belinya itu rendah. Bisa jadi produknya murah, bisa jadi produk yang sedang ngetren, bisa jadi produk terlaris di bisnis kita, bisa jadi misalkan kayak teman-teman kalau nyimak Mas J kan Mas J suka minum Hasani, saya juga suka minum Hasani, ada Hasani kemasan botol, kemudian Hasani bikin kemasan saset gitu. Supaya apa? Kalau orang mau nyoba nyicip benar-benar berhasiat nggak sih ini Hasani itu, mau beli satu botol harganya 120.000. Ah, beli aja dulu yang sasetnya, yang kemasan 5 hari habis gitu. Harganya cuma 50.000, cuma 35.000, saya nggak tahu. Nah, itu ciptakan produk penetrasi. Supaya apa? Supaya semut yang udah kita kumpulkan tadi, itu segera nyicipin bagaimana enaknya produk kita. Gitu ya, mungkin ya jawabannya untuk Mas siapa tadi? Mas Lendra Adam ya. Gitu. Bagaimana kok punya kolam semutnya? Dibangun kolam semutnya. Dan ini kalau organik, mungkin hitungannya nggak bisa cepat. Kalau organik bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Intinya konsisten membangun satu jenis semut dulu gitu. Kalau punya sedikit modal lebih, beranikan untuk ngiklan. Tapi iklannya untuk bangun kolam dulu. Itu mungkin Mas jawabannya.
Ya, baik. Terima kasih ya, Mas, untuk jawabannya. Gimana ini, Siap. Mas Lendra Adam? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup, Mas? Boleh mungkin on cam atau on mic-nya, Mas Adam. Sepertinya sudah cukup ya, Mas. Boleh ya lanjut. Untuk yang lainnya, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bisa raise hand atau mau di kolom chat mungkin. Kalau berhalangan untuk on cam dan juga on mic-nya, bisa ditulis di kolom chat. Nanti kami bantu sampaikan ya. Oke, cukup. Makasih, Mas, katanya. Kata Mas Lendra Adam. Siap, sama-sama. Ya, baik. Yang lainnya, Bapak Ibu, boleh. Kalau ada yang mau bertanya lagi. Ini ada Mbak Nuni, silahkan Mbak Nuni. Mbak Nuni, silakan Mbak Nuni untuk on mic-nya. Tes, tes, udah masuk belum ya? Oke, sudah aman, Bu. Mbak. Eh, Mas izin bertanya aja buat Mas Reza. Nah, saya kan udah punya produk sendiri, tapi saya itu ngelakuinnya dari hulu dulu baru ke hilir. Iya. Nah, yang jadi masalahnya itu sekarang kan saya lagi nyoba branding, tapi tanpa ada Mhm. guru nih, jadi belajar otodidak, cuman Iya, ngeliatin YouTube Masji aja. iya. Nah, sekarang itu saya udah punya kolamnya nih, tapi masih bingung dalam nentuin jenis semutnya. Mhm. Nah, cara biar nentuin jenis semut yang tepat itu kayak gimana? Apakah lihat dari testimoninya? Apakah lihat Mhm. dari hal lainnya? Saya juga udah nyoba Facebook Sipas. Sekarang lagi nyoba Facebook Sipas sih. Coba-coba, Mhm. coba-coba nih brand saya kan namanya Minomi Bags di tas handmade ya. Tapi kebanyakannya itu yang reviewnya itu buat kado. Nah, kalau Mhm. awal saya itu dia pengennya buat fashion aja, tas Mhm. inovasi tapi di fashion gitu. Nah, Iya. saya itu sekarang jadi bingungnya itu uh, mau nentuinnya itu ke produk hadiah apa mau produk fashion yang dipakai sehari-hari ataukah emang bisa dua-duanya atau gimana? Oke, baik. Jadi menentukan jenis semut yang tepat untuk produk kita, untuk bisnis kita, mungkin ya itu Nah, tepatnya, ya, Mbak Nuni. Oke, yang pertama bagaimana sih cara kita menentukan target market yang tepat untuk produk kita. Nah, biasanya itu kan kita bagi tuh segmentasi itu berdasarkan demografi, psikografi, behavior, kan gitu ya. hmm, Nah, ya, itu silakan dibedah dulu gitu. Itu dibedah dulu bagaimana demografi gitu ya dan sebagainya lah gitu. Terutama sih yang paling biasanya saya cukup lama gitu ya ketika diamati itu di bagian psikografi. Alasan apa sih kenapa sih dia beli produk kita? Tadi Mbak Nuni udah bagus tuh udah ada insight-insight misalkan ini orang beli untuk kado. Nah, itu kan ya. bagian dari data psikografi itu alasan orang untuk beli gitu. Meskipun terkadang sering terjadi tanda kutip kecelakaan kesuksesan secara kecelakaan gitu. Nah, itu, Niat kita ya. angle produk kita untuk A loh, tapi kok orang belinya untuk B gitu. Nah, Nah, itu yang lagi terjadi, Mas. betul. Nah, coba kalau Sarah ini saya bisa jadi benar, bisa jadi perlu dikoreksi lagi Hamba Nuni. Yang pertama lakukan itu tadi dulu, amati dulu segmentasinya dan sebagainya Hmm. seperti yang sudah saya sampaikan. Yang kedua itu lakukan reprofiling. Reprofiling itu coba cek lagi, kita validasi lagi, nggak cuma dari celetukan satu orang dua orang customer kita, cek lagi, validasi lagi dari eh, namanya reprofiling. Lakukan reprofiling dari database customer kita. Siapa aja sih mereka yang beli itu ya. Kalau idealnya memang diurutkan dari yang repeat ordernya paling sering. Idealnya dari orang yang pembelanjaannya nominalnya besar-besar. Itu diurutkan, set di data. Syukur-syukur kalau bisa sampai dilakukan interview.
by phone aja, telepon, lakukan janji, buat janji untuk by phone. Itu dapat 30 orang aja udah bagus banget gitu untuk memvalidasi siapa sih sebenarnya target market kita itu. Kadang kita itu nggak bisa memaksakan gitu, kayak eh, saya misalkan akhir-akhir ini nih di Seika gitu, saya bikin produk abaya gitu, abaya dari material yang kita pilih cocok untuk digunakan sehari-hari di rumah gitu. Jadi pengennya itu ibu rumah tangga itu di rumah itu gitu ya, pakai ya yang apa, yang sudah misalkan yang sudah fix gamisan gitu ya, pakainya gamis atau abaya yang nyaman gitu. Ternyata dari beberapa customer itu malah dipakai buat umroh si abayanya itu. Nah, kadang kita nggak bisa mengontrol seperti itu. Terus kita lakukan, kenapa sih dipakai umroh? Kenapa, kita tanya lagi gitu. Nah, saran saya sih lakukan demikian, lakukan reprofiling. Kalau memang ternyata maksud kita ke A, ternyata konsumen ke B, ya kita cek aja. Kalau memang di sana potensinya lebih besar, kita fokuskan branding kita di sana, positioning kita di sana. Jadi ibaratnya jadi kalau dibuatkan tagline itu tes handmade untuk kado orang terkasih misalkan gitu ya. Nah, kalau branding positioning ke sana. Tapi kalau misalkan ternyata datanya itu tidak em, memperlihatkan demikian, kadang kita itu terkecoh hanya ada satu orang, dua orang, tiga orang celetukan aja. Padahal base customer kita itu tetap seperti yang kita tuju gitu. Siapa tahu seperti itu. Itu sih yang biasanya saya lakukan untuk benar-benar ngukur, benar-benar tahu siapa sih jenis semut yang potensial yang kita bidik. Nah, saya bisa bicara begini karena memang akhir tahun kemarin, periode November, Oktober November itu biasa kita rutin mengadakan survei ulang gitu. Siapa sih customer persona dari customer kita itu saat ini tuh seperti apa gitu. Dan ternyata kalau di Seika, ternyata ibu rumah tangga usia rata-rata yang paretonya itu atau yang mayoritasnya 34 tahun. Nah, jadi ketika udah tahu gitu ya, oh ternyata ibu rumah tangga 34 tahun, punya dua orang, tiga orang anak, kita itu langsung bisa membayangkan kira-kira behaviornya, psikografinya apa ya gitu. Oh, aktivitas mereka itu ngapain ya? Oh, antar anak, oh belanja, oh pengajian gitu ya. Nah, seperti itu ya kalau studi kasusnya di saya. Nah, jadi gali lagi, perbarui lagi gitu. Yang namanya melakukan riset target market itu kadang harus continue gitu. Nggak bisa, kalau dulu saya di awal Seika untuk apa? Tagline itu menemani hijrahmu. Jadi benar-benar eh, perempuan yang sudah berkerudung, tapi kerudungnya masih pasmina yang belat-belit gitu, mungkin baru lulus kuliah, baru awal nikah, awal kerja, mulai belajar pakai kerudung yang lebih lebar. Nah, itu Seika dulu. Tapi ternyata gitu, dulu saya ini contoh yang salah ya Mbak ya. Saya ngira konsisten dengan satu segmen itu ya artinya terus aja fokus ke sana, ternyata menjadikan kita kurang relevan. Nah, ternyata target market kita itu udah ada yang beranjak dewasa, jadi kebutuhannya udah berbeda lagi, behaviornya udah berbeda lagi, seperti itu. Itu mungkin Mbak Nuni jawaban dari saya, mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut lagi. Silahkan kalau ada yang kurang jelas. Kalau untuk surveinya dilakukan per berapa bulan sekali atau setahun itu cuma satu kali atau gimana Mas? Kalau saya biasanya dua dua kali dalam satu tahun, jadi per 6 bulan. Gitu biasanya. Nih kayak sekarang kan baru awal Januari, biasanya di apa setelah Lebaran itu, terus akhir tahun Oktober sama November gitu. Izin bertanya lagi nih Mas, boleh gak? Boleh, silahkan. Nah, kalau testimoni nih Mas yang nggak Hmm, suka ngetek nih, jadi kita nggak tahu kan behavior hmm, beliau itu apa, kegiatan hmm, beliau itu apa, profesi hmm, beliau itu apa, kan kita kurang tahu ya. hmm. Sedangkan kita itu butuh datanya nih, bagaimana Iya. cara biar dapat data itu secara organik selain Dan dari Facebook Ads misalkan, misalkan hmm, dari testimoni aja nih, itu gimana caranya? Adakah trik atau tips biar
si si pembelinya itu kan ngasih nilai cuma bintang biasanya ya, nggak Oh, di pakai tag marketplace ya. media sosial ya, nggak pakai tag media Ya, sosial atau gimana kan, jadi bingung nih behavior ya orang itu kayak betul. gimana. Nah, itu makanya salah satu kelemahannya Nah, marketplace itu kita ya nggak bisa. susah banget. Sebetulnya ada triknya, Mbak. Jadi saya ada teman saya yang penjualannya besar di marketplace, itu kerjasama dengan kurir, dengan ekspedisi. Jadi Oh minta ya, database-nya itu kan nggak bisa tuh kita ya, dapat database dari marketplace-nya, tapi kerjasama dengan kurirnya, minta database itu dari kurirnya. Ya mungkin ada lah, ada benefit bagi si kurirnya lah mungkin, tapi kan penting banget ya database itu ya, aset ya. aset digital kita gitu. Jadi lebih baik keluar biaya untuk effort dapetin database kita. Hmm. Nah, kalau tadi yang saya bilang survei yang saya lakukan gimana? Saya lakukan seperti halnya quiz, kemudian kuesioner, berbonus giveaway, berbonus kadang bonus giveaway, bonus voucher, bonus undian produk gitu. Kayak saya nyebar ke database Seika 20 ribuan database, bagi-bagi voucher, berapa puluh voucher, bagi-bagi produk, berapa puluh produk, nah gitu. Jadi orang-orang tertarik kok ngisi gitu. Nah itu yang saya lakukan. Makanya database itu terutama untuk seller-seller yang di marketplace, usahakan banget untuk diamankan. Ya, Gitu Mbak pasti. Nuni. Ya, terima kasih Mas sudah, insya Allah nanti Siap, langsung dieksekusi. ya siap. Oke, baik. Terima kasih ya, Mbak Nuni Sri Wahyuni. Terima kasih juga Mas Reza sudah menjawab pertanyaannya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang lainnya, ada yang mau bertanya lagi, boleh silahkan. Bisa langsung raise hand ya. Atau mungkin kalau berhalangan untuk bertanya langsung, bisa juga di kolom chat. Nanti kita bantu sampaikan ya. Silahkan, ada yang mau bertanya lagi? Mungkin ini ada Mas Ahyar udah on cam nih, barangkali mau bertanya silahkan Mas. Apakah suara Oke, saya masuk? sudah terdengar Mas, aman. Baik. Silahkan. Eh, Makasih sebelumnya. Saya alhamdulillah pada hari ini bisa menyempatkan diri dari apa ya dari setiap ngikutin guru kita. Saya alhamdulillah eh, ngikutin juga Kang Reza pada kesempatan malam Hmm. ini. Mohon izin, Kang, saya izin bertanya. Siap, silahkan. Ya, eh, tadi kan kalau misalkan di tengah-tengah penyampaian materi ini, materi tadi akan kan nyampein bahwa mulai dari pemasaran dulu nih, mulai dari Mhm. pemasaran dulu. Terus saya pernah nonton YouTube-nya eh, guru kita, katanya kalau misalkan untuk kalau misalkan pemasaran digital itu mudah gitu. Nah, Mhm. kurang lebih yang saya tangkap itu lebih baik kita coba direct selling dulu gitu, supaya Mhm. melatih mental kita juga. Nah, Betul. untuk pemula seperti saya nih yang ngerasa saya baru mau lulus terus kepepet daripada mikirin gimana nanti kerja, saya pengen langsung aja gitu, langsung aja mumpung kepepet itu tipsnya gimana kalau dari Kang Reza sendiri? Terima kasih Kang. Siap. Oke ya untuk akhir. Nah gini, kita perhatikan dulu konteksnya. Konteks ketika Mas J menjelaskan tentang, terutama kan begini ya, Mas J bilang terutama untuk anak muda itu gampang kalau mau belajar digital marketing, belajar konten marketing gitu ya. Anak muda itu memang memang sudah habitatnya gitu. Yang namanya teknologi digital itu habitatnya anak muda. Nah, tapi konteksnya masih menjelaskan di sana, hajar dulu dengan offline.
Apa konteksnya? Konteksnya itu untuk, maksudnya objektifnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita itu terlatih mentalnya lebih dulu. Coba bayangin. Nah, saya di sini mungkin ke Ahyar ya dan teman-teman yang lain ada yang belum saya ceritakan gitu kan. Saya atau saya udah saya ulas sedikit tadi kan saya itu jualan apa sebelum jualan setelah setelah jualan seblak saya lupa. Setelah jualan seblak itu ada jeda waktu beberapa bulan sambil membangun eh, bisnis online saya gitu. Nah, di jeda waktu itu saya itu jualan buku dulu akhir. Jualan buku, buku motivator gitu ya, buku buku motivasi dan jualannya buku buku itu ke sekolah-sekolah, ke SMA, SMK. Saya datengin, saya target list sehari itu minimal ngedatengin 10 sekolah. Ya kan namanya jualan ke sekolah itu nggak bisa mudah gitu aja kan. Harus bikin janji dulu, janji ketemu. Kadang baru di satpam aja udah kena tolak. Di satpam udah lolos, kemudian ke ruang guru diarahkan ke guru si A, ke guru perpus, ke wakasek sarana dan sebagainya. Nah, yang maksud masjid jualan offline untuk di sana itu untuk melatih mental itu dulu. Itu karena kalau misalkan terjun ke ke digital marketing tanpa ada mental yang kuat gitu ya, sama aja gitu, sama aja nggak akan cepat nyerah, nggak akan tekun, nggak akan persisten gitu. Nah, konteksnya masih menjelaskan jangan ke online dulu, nyari yang susah dulu itu tujuannya untuk melatih mental. Kan Mas Jaya di video-video berikutnya ada tuh yang jangan cari mudah, cari susah. Tujuannya itu untuk ngelatih mental dulu gitu. Nah, sedangkan konteks yang saya sampaikan untuk fokus ke marketing dulu, fokus kuasai pemasaran karena uang datangnya dari hilir. Itu ibaratnya kalau mental kita udah siap, udah siap adu lah ya bahasa bahasa Sundanya udah siap adu gitu. Itu sebaiknya bagi pengusaha pemula hindari produksi duluan, fokusnya di pemasaran. Alasannya apa? Alasannya uang datang dari hilir duluan. Fokus pemasaran dulu karena dengan fokus di pemasaran kita bisa meminimalkan resiko bisnis. Bayangkan ya, kalau misalnya kita produksi dulu gitu ya, misalnya nih proses saya dibalik nih, saya yang nggak tahu apa-apa atau istri saya deh yang sekedar saya suka deh, saya suka nih gamis ini, saya suka nih model jilbab ini, produksi yuk, gitu. Padahal kesukaannya dia itu belum tentu disukai oleh marketnya, gitu ya. Nah, terus kita produksi, misalkan kita punya uang 3 juta, uang itu 2 juta kita cemplungkan beli ke bahan, 1 jutanya bayar ongkos produksi, habis tuh 3 juta, terus jualan, belum punya marketnya, story WA, ada satu beli temennya, ada dua beli temennya, ada tiga beli orang lain dari followernya. Habis itu krik, 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 nggak ada lagi marketnya. Kan dead stock jadinya. Tapi kalau kita balik, kumpulin dulu marketnya, uang 3 juta itu untuk bikin konten, untuk ngiklan gitu ya. Ngiklannya boost post aja, ada konten yang bagus di TikTok. Ih ini nih yang ini view-nya. Kalau yang lain cuma ratusan, view yang ini ribuan. Di boost post aja 15.000, 20.000 gitu. Nah itu ngumpulin dulu market dulu, habis 1 juta ngumpul berapa follower, dapat berapa ratus WA, baru nyari produknya. Jangan dulu produksi, nyari dulu aja produknya. Nanti kalau udah, oh iya nih yang ini yang diminati, yang ini yang closingnya paling banyak, baru produksi. Nah, proses itu yang saya namakan fokus di marketing dulu. Dan kalau tadi dari pertanyaan Ahyar, kata Mahji offline dulu. Nah, konteksnya apa dulu gitu. Kalau tujuannya untuk melatih mental, cari susah dulu. Dan saya udah melewati susahnya gitu. Gitu ya, Ahyar ya. Itu dari saya jawabannya. Oke, baik Kang. Hatur nuhun Kang. Siap, Oke, sami-sami. baik. Terima kasih Mas untuk jawabannya Mas Reza. Juga Mas Ahyar ya tadi mungkin sudah terbantu ya jawabannya. Sudah lengkap semua dari Mas Reza.
Oke, lanjut ya Mas. Ini ada yang Siap. bertanya di kolom chat dari Mas Asep Firmansyah. Silahkan. Bismillah Kang, saya distributor fashion Kurleb sudah 5 tahun. Mhm, Jujur, masih ada keraguan dan bingung mau mulai dari mana saat mhm, ingin punya brand atau produk sendiri. mhm. Tapi setelah tadi yang Akang paparkan, Alhamdulillah ada pencerahan. Yang mau saya Alhamdulillah. tanyakan, sebelum saya melangkah lebih jauh untuk bikin produk sendiri, Mhm, untuk sistem kemitraan, sekarang masih work nggak, Kang, menurut Akang? Dan mhm. kalau nanti saya sudah punya produk sendiri, kemitraan saya tinggalkan saja dan fokus ke end user atau kemitraan tetap dipertahankan. Wes, oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini isu yang hangat di Seika itu di 2021 2022 gitu. Jadi kita itu memutuskan pada akhirnya memutuskan melepas dan memberhentikan sistem kemitraan di Seika. Karena tadi ada pertanyaannya masih works atau enggak. Meskipun saat ini Seika hanya fokus dan direct to customer, bukan berarti sistem kemitraan itu nggak works. Nah, yang paling bijak itu saya dapat pelajaran nih, nyimak seseorang yang sharing itu begini. Kalau misalkan kita ya, kita sebagai owner, biasanya kan owner itu menularkan budayanya kepada timnya gitu ya. Kalau kita sebagai owner, tipikal yang bisa membina orang, tipikal yang bisa membina orang, mengajarkan, mengedukasi, mengayomi, memotivasi, itu sistem kemitraan masih works. Tapi kalau misalkan kita sebagai owner kurang sabar dalam membina orang, mengedukasi, kurang bisa mengayomi. Ada mitra kita yang komplain, bukannya dirangkul malah dihajar gitu ya. Eh, kok malah komplain sih? Jualannya enggak, komplainnya kencang gitu kan. Jualannya sedikit tapi komplainnya kencang. Nah, kalau tipikal yang nggak sabaran seperti itu, fokus ke direct to customer saja. Nah, kebetulan sekarang zamannya juga sudah lebih memudahkan kita sebagai brand owner untuk bisa terjun langsung ke direct ke customer kita gitu. Karena kan di salah satunya ada TikTok gitu ya, marketplace. Itu kan brand owner bisa nge-shortcut langsung ke tanpa ada jaringan di tengahnya itu bisa langsung ke customer itu lebih mudah lagi sekarang. Itu sangat bisa juga. Jadi saya nggak bisa bilang apakah kemitraan masih works? Bagi sebagian yang bisa membina masih works kok. Saya tahu ada beberapa teman brand yang menggunakan kemitraan itu masih works-works aja, masih bagus-bagus aja. Tapi nggak banyak, banyak juga yang brand-brand baru muncul tidak menggunakan sistem kemitraan, direct to customer langsung dan berhasil juga. Jadi dikembalikan lagi ke masing-masing punya kekuatannya di mana dan pertimbangannya. Kalau bisa membina bisa pakai kemitraan, kalau tidak bisa membina, fokus ke direct to customer. Itu jawabannya. Apakah cukup jelas atau mau didiskusikan lagi? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza. Mungkin bagi ini Pak Asep gimana Pak? Oke, siap. Kang Nuhun katanya. Oke, sudah Siap. cukup berarti ya Mas jawabannya. Alhamdulillah. Mungkin Mas, itu pertanyaan terakhir ya. Kayaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Ini mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 lebih ya. Mungkin acaranya eh, untuk kali ini dicukupkan sekian dulu ya, Kak. Ya Iya, Mas, siap. terima kasih Mas Reza untuk waktunya sudah meluangkan waktu ini untuk webinar kali ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang Mas Reza bagikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya Mas. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Eh, Mungkin sebelum sebelum ditutup webinar ini ya, boleh ini dulu ya Bapak Ibu semua, boleh dokumentasi dulu ya untuk kita berfoto bersama dulu ya. Izin on cam semua ya Bapak Ibu.
Oke, sudah siap Bapak Ibu semua? Oke, kita hitung bersama-sama ya. Hitungan ketiga, kita berpose ya Bapak Ibu semua. Silahkan. Hitung, satu, dua, tiga, tahan, senyum. Oke, operator boleh dibantu ya. Sekali lagi Bapak Ibu boleh ganti posenya boleh silahkan. Kita hitung lagi ya. Satu, dua, tiga, senyum. Oke, sudah ya operator aman? Cukup ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin sebelum ditutup, saya izin mengingatkan kembali ya Bapak Ibu semuanya. eh Barangkali nih Bapak Ibu yang kondisi keuangannya lagi butuh ini mungkin bimbingan atau lagi ada bermasalah gitu ya, kepepet nih keuangannya mungkin. Nah bisa nih kebetulan di YouBusiness sedang ada akan mengadakan ya acara workshop Blueprint Keuangan UKM. Workshop keuangan untuk pengusaha batch ke-8 ya. Kita sudah jalan selama 7 batch gitu, sejauh ini. Dan ini acaranya itu ada offline dan juga online gitu ya. Eh, Acaranya itu kita akan dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Februari, 2 hari ya Bapak Ibu. 2024 tentunya. Sebentar lagi ya. Masih ada waktu buat Bapak Ibu untuk daftar gitu ya. Nah, ini pematerinya itu ada Mas Dania Setiabudi ya, konsultan keuangan. Pasti Bapak Ibu semua sudah tahu ya dengan beliau ini, Mas Dania Setiabudi. Nah, untuk ini Bapak Ibu semua, barangkali yang berminat, ada paket offline dan juga online-nya. Nah, untuk paket offline ini, untuk satu orang offline di harga 2.499.000. Nah, ada juga paket dua orangnya, tentunya lebih murah ya Bapak Ibu. Ada potongan diskonnya juga, cuman di 4.399.000. Nah, untuk yang paket offline 3 orang juga pastinya potongannya lebih besar lagi Bapak Ibu. Cuman di harga 5.999.000. Nah, selain offline juga ada online-nya juga nih. Ada online-nya itu kita nanti via Zoom ya Bapak Ibu. Tapi tenang, walaupun online masih bisa tanya jawab langsung juga ya nanti dengan Coach Dania Setiabudinya. Nah, untuk yang online ini satu orangnya hanya di 1 juta ya, mohon maaf, hanya di 1.299.000. Nah, kalau misalnya nih Bapak Ibu ngajak teman-temannya semua ada bisa ngajak 5 orang bareng-bareng aja yuk kita rombongan gitu. Nah, itu lebih murah lagi Bapak Ibu. Cuman 5 orang hanya cukup membayar 4.995.000 gitu ya. Nah, untuk barangkali Bapak Ibu berminat, bisa hubungi CS kami ya, ada di CS Santi dengan nomor WhatsApp 0857 71102001 ya. Atau barangkali sudah eh, paham ya Bapak Ibu ini semua mau langsung daftar aja deh gitu biar cepat. Nah, bisa langsung di scan QR-nya atau di ketik ininya linknya gitu ya. Ada di u.b/ws keuangan gitu ya. Bisa langsung daftar di sana saja. Atau kalau masih butuh penjelasan, mau tanya-tanya dulu bisa hubungi CS kami ya. Ada itu nomor WhatsApp-nya CS Santi gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk webinar malam hari ini. Webinar The Secret Story, Secret Story The Power of Kepepet gitu ya bersama Mas Reza Gali. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir di acara kali ini dan juga kepada pemateri kita hari ini Mas Reza Gali. Terima kasih banyak atas waktunya. Eh, Kami dari tim You Business mengucapkan terima kasih dan juga sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.